Ramalan Yes Hidayat, runtuhnya Prabowo di tahun 2026. Sutoyo Abadi. Sesuai sirah nabawiyah dan riwayat yang masyhur, disebutkan bahwa rahasia langit atau berita-berita gaib dari malaikat telah ditutup total aksesnya bagi jin dan setan, terutama sejak masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya di dunia sudah tidak ada lagi ramalan berdasarkan info gaib dari langit. Masih adanya ramalan itu hanya prediksi yang bersandar dari ilmu titen, yaitu seni membaca pertanda alam baik dan buruk dari kejadian masa lalu yang dibaca akan terjadi pengulangan karena sebab yang sama. Ramalan tetap ramalan. Memang ada kesesuaian ilmu titen dengan beberapa analisis politik yang menyebut Agustus 2026 sebagai bulan beresiko tinggi dengan membandingkan fakta potensi gejolak politik, tekanan ekonomi, dan ketegangan institusional di sekitar peringatan kemerdekaan dan ulang tahun kerusuhan 2025. Yes Hidayat adalah praktisi tarot dan konten kreator mistik yang populer di TikTok dan YouTube. Ia memprediksi bahwa pada Agustus 2026 akan terjadi eskalasi politik besar di Indonesia, termasuk potensi kerusuhan, gejolak sosial, dan bahkan ancaman terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ramalannya tetap bereferensi dengan simbol alam, sampai pada prediksinya bahwa periode Juni hingga Agustus 2026 disebut sebagai masa pergerakan bawah tanah, penyusupan, dan letupan di mana-mana, mirip dengan tragedi Agustus 2025. Ramalan ini viral di media sosial, terutama setelah unggahan berjudul "Gempa, runtuhnya kepemimpinan Prabowo di tahun 2026" dikaitkan dengan ramalan Ratu Ayu Losari. Ramalan Yes Hidayat bukan prediksi ilmiah, melainkan interpretasi spiritual dan simbolik berdasarkan tarot dan kepercayaan Nusantara. Ia sendiri mengingatkan bahwa ini adalah bahan renungan, bukan kepastian. Ramalan Yes Hidayat layaknya seorang analis politik karena menjadi referensi dalam prediksinya dengan perkembangan aktual kekinian, bahwa pemicu jalur eskalasi yang paling realistis, terjadinya tekanan ekonomi rumah tangga, pelemahan rupiah yang menembus psikologis 18.000 per dolar, harga pangan hingga energi, serta gelombang PHK yang terdokumentasi di awal 2026. Semuanya dapat menurunkan toleransi publik terhadap guncangan. Kompetisi institusi keamanan hingga hukum, konflik naratif Polri hingga kejaksaan, dan persepsi perang kasus lemahnya hukum dan macam-macam kejadian korupsi saling menggigit dapat menurunkan kepercayaan pada penegakan hukum dan membuka ruang bagi tuduhan korporasi dan politisasi antar pejabat negara. Narasi publik dan disinformasi, perang narasi mempercepat polarisasi, membuat insiden lokal mudah naik kelas menjadi isu nasional. Politik simbolik dan memori kolektif, momentum 17 Agustus dan akhir Agustus menjadi trigger kalender bagi unjuk rasa, terutama jika ada persepsi impunitas atau respon negara yang keras dan brutal. Yes Hidayat hanya meminta semua pihak diminta waspada karena gejala alam yang bisa dibaca menjadi prediksi bahwa runtuhnya Presiden Prabowo di bulan Agustus tahun ini. Apa benar? Wallahu a'lam.